Perkenalkan, nama saya Alvania Olivia Kamaleng dengan NIM 2201080007 dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada hari ini saya akan membahas tentang hakikat peserta didik. Pengertian peserta didik ialah murid atau siswa maupun masyarakat yang sedang melakukan pembelajaran atau jenjang pendidikan di jenjang pendidikan tertentu yang ia tempuh. Hakikat peserta didik dibagi atas 6 bagian, yaitu bagian pertama, peserta didik bukanlah miniatur, melainkan ia mempunyai dunianya masing-masing. Kebanyakan orang dewasa mengajarkan anak peserta didik ikut sesuai dengan keinginan mereka, tetapi mereka tidak berpikir bahwa peserta didik mempunyai dunia sendiri, dia dapat mengeksplor dunianya tersendiri. Kedua ialah peserta didik merupakan manusia yang sedang memiliki periodisasi perkembangan dan pertumbuhan, di mana mereka sedang bertumbuh dalam mengeksplor kehidupannya. Hakikat peserta didik yang ketiga ialah manusia memiliki kebutuhan jasmani dan rohani yang harus dipenuhi. Contoh dari kebutuhan jasmani ialah sandang, papan, dan pangan, dan contoh dari kebutuhan rohani ialah hiburan, ibadah, dan berinteraksi antara sesama manusia. Yang kelima ialah peserta didik merupakan resultan dari dua unsur utama, yaitu jasmani dan rohani, di mana mereka harus mencukupi dua unsur tersebut di dalam hidup mereka. Yang keenam ialah peserta didik merupakan makhluk yang memiliki potensi dalam dirinya masing-masing, yaitu mereka mempunyai keunggulan di bidangnya masing-masing dan berbeda dengan yang lainnya. Sifat-sifat yang harus dipenuhi oleh peserta didik: yang pertama, belajar merupakan proses jiwa. Yang kedua, belajar menempatkan sikap konsentrasi. Yang ketiga, belajar sikap tawadu. Yang keempat, murid melibatkan diri dalam suatu perdebatan atau suatu diskusi. Yang kelima, murid mampu mendeskripsikan kehidupannya. Dan yang keenam, murid dapat belajar. Delegasi peserta didik dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, kecerdasan intelektual, yang kedua, kecerdasan emosional, yang ketiga, kecerdasan spiritual. Dan juga terdapat potensi peserta didik, yaitu yang pertama, bakat atau kemampuan dari peserta didik, yang kedua, insting atau pikiran dari peserta didik, yang ketiga adalah karakter atau watak di dalam diri peserta didik, yang keempat adalah driver atau dorongan di dalam diri sendiri untuk menggapai sesuatu, dan yang kelima adalah intuisi dari dalam peserta didik sendiri. Kebutuhan peserta didik meliputi 8 bagian, yaitu yang pertama, kebutuhan fisik, yang kedua, kebutuhan sosial, yang ketiga, kebutuhan mendapatkan status, yang keempat, kebutuhan mandiri, yang kelima, kebutuhan berprestasi, yang keenam, kebutuhan ingin mendapatkan kasih sayang, yang ketujuh, kebutuhan untuk mendapatkan tempat curhat, dan yang kedelapan, kebutuhan untuk memiliki filsafat hidup. Sekian yang saya paparkan dari materi saya mengenai hakikat peserta didik. Sekian dan terima kasih.